Jika Anda seorang pria berusia di atas 60 tahun dan Anda masih rutin melakukan masturbasi, saya ingin Anda mendengarkan ini dengan saksama, karena ini mungkin menjelaskan mengapa ereksi Anda diam-diam melemah, mengapa sensitivitasnya tidak seperti dulu lagi, dan mengapa seks mungkin tidak lagi terasa seperti dulu. Kebanyakan pria berasumsi penis mereka melemah hanya karena mereka semakin tua. Namun kenyataannya, bagi banyak pasien saya, alasan sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dan jauh lebih bisa dicegah, yaitu masturbasi yang berlebihan. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis kesehatan pria dan profesor urologi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, membantu pria lanjut usia mendapatkan kembali vitalitas seksual mereka. Saya telah bekerja dengan ribuan pria berusia 60-an, 70-an, dan bahkan 80-an. Pria-pria yang percaya bahwa mereka terlalu tua untuk bisa beraksi, padahal kenyataannya kebiasaan mereka lah yang diam-diam menyabotase mereka. Begini paradoksnya, masturbasi sering dipuji karena aman dan sehat dan dalam jumlah sedang, tentu saja demikian. Namun begitu Anda melewati usia tertentu, keseimbangan hormonal, aliran darah, dan sistem saraf Anda berubah. Apa yang dulu terasa tidak berbahaya di masa muda Anda, seiring waktu dapat menyebabkan penurunan fisik. Dan penis sebagai organ yang sangat sensitif akan mengirimkan peringatan dini jika Anda tahu cara membacanya. Dalam video ini saya akan mengungkapkan 6 tanda halus namun serius bahwa penis Anda sedang melemah, bukan karena usia, tetapi karena penggunaan berlebihan. Dan jika Anda tetap bersama saya juga akan menunjukkan kepada Anda apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kerusakan, dan dalam banyak kasus membalikannya. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sangat menyarankan Anda melakukannya. Saluran ini didedikasikan untuk membantu pria di atas 60 tahun melindungi kesehatan seksual, energi, dan kepercayaan diri mereka. Jadi Anda tidak akan melewatkan tanda-tanda yang diabaikan orang lain. Dan jika topik ini relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa lebih mendukung perjalanan Anda. Mari kita mulai dengan tanda pertama dan yang paling sering diabaikan, ereksi pagi yang melemah atau hilang. Bagi pria di atas 60 tahun, ini bukan hanya tentang usia. Ini adalah cara tubuh Anda memberi sinyal ketidakseimbangan hormon atau stimulasi berlebihan. Jika kejantanan pagi Anda telah memudar, itu mungkin merupakan tanda bahaya paling awal dari penggunaan berlebihan. Tanda nomor 1, ereksi pagi yang melemah. Saya ingat salah satu pasien saya, Pak Budi, 67 tahun. Dia datang ke kantor saya belum lama ini, tampak tidak nyaman, ragu-ragu untuk berbicara. Tetapi setelah sedikit diyakinkan, dia berkata, "Dok, dulu saya biasa bangun setiap pagi dengan ereksi penuh. Akhir-akhir ini penis saya lembek atau tidak ereksi sama sekali. Apakah ini hanya karena usia yang mengejar saya?" Itu adalah pertanyaan yang wajar dan yang saya dengar lebih sering dari yang Anda duga. Anda tahu, ereksi pagi yang juga dikenal sebagai tumesensi penis nokturnal adalah salah satu tanda paling andal dari aliran darah dan fungsi hormon yang sehat pada pria. Itu adalah cara tubuh Anda melakukan pemeriksaan sistem saat Anda tidur. Kadar testosteron meningkat semalaman dan ereksi alami pun terjadi. Jadi ketika sinyal pagi ini mulai memudar, terutama bagi pria berusia 60-an atau lebih, kita harus memperhatikannya. Sekarang, penuaan memang memainkan peran. Tetapi bagi banyak pria, terutama mereka yang sering bermasturbasi larut malam, seringkali dengan intensitas atau saat menggunakan pornografi, ada hal lain yang terjadi. Masturbasi yang berlebihan mengganggu siklus dopamin Anda. Hal itu dapat menumpulkan kemampuan otak untuk memicu gairah secara alami. Dan ketika otak Anda menjadi tidak peka dan tubuh Anda terlalu terstimulasi, ereksi pagi yang dulu dapat diandalkan itu mulai menghilang. Tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap minggu demi minggu sampai suatu hari Anda bangun dan menyadari ereksi itu sudah hilang. Ini bukan hanya tentang performa. Ini adalah tanda bahwa ritme hormonal Anda mungkin tidak seimbang, bahwa sistem saraf Anda butuh istirahat, bahwa penis Anda terlalu banyak bekerja dan kurang didukung. Kabar baiknya, tanda peringatan dini ini juga merupakan salah satu yang paling mudah dipulihkan jika Anda menyadarinya tepat waktu dan mengambil langkah yang tepat untuk menyeimbangkan kembali sistem Anda. Tetapi, tidak semua tanda bisa dimaafkan seperti ini. Faktanya, tanda berikutnya sering diabaikan sampai terlambat, dan itu secara langsung mempengaruhi bagaimana perasaan penis Anda selama stimulasi. Mari kita bicarakan hal itu.
Tanda nomor 2, rasa kebas atau berkurangnya sensitivitas pada penis. Saya punya pasien lain, Pak Agus, 71 tahun, yang duduk di seberang saya dan mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan saya. Dia berkata, "Dokter, saya terkadang masih bisa ereksi, tetapi rasanya tidak seperti dulu lagi. Kenikmatannya terasa tumpul. Rasanya seperti saya hanya melakukan gerakannya saja, tetapi tidak benar-benar merasakannya." Rasa kebas seperti itu baik secara fisik maupun emosional lebih umum terjadi daripada yang orang pikirkan, terutama pada pria yang telah mengandalkan masturbasi yang sering selama bertahun-tahun. Banyak yang tidak membicarakannya karena mereka malu, yang lain bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sampai sensasinya hampir hilang. Tapi biar saya perjelas, ketika penis Anda mulai kehilangan sensitivitas, itu adalah tanda bahaya bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak seimbang. Dalam kebanyakan kasus, ini bukan karena penuaan semata. Ini seringkali berasal dari rangsangan berulang yang berlebihan, terutama menggunakan cengkeraman yang erat, gerakan cepat, atau pornografi berintensitas tinggi. Jenis rangsangan berulang seperti itu menciptakan apa yang dikenal sebagai kelelahan sensorik. Saraf di penis, terutama yang ada di bagian kepala glans, mulai tumpul. Otak Anda terbiasa dengan tingkat rangsangan yang ekstrem dan berhenti merespons apapun yang kurang dari itu. Tak lama kemudian, apa yang dulu terasa luar biasa mulai terasa mekanis. Bahkan ada istilah untuk itu di kalangan medis, sindrom cengkeraman maut, death grip syndrome, dan meskipun tidak permanen, butuh waktu dan niat untuk membalikkannya. Kabar baiknya adalah saraf Anda dapat beregenerasi, tetapi mereka membutuhkan istirahat, aliran darah, dan pelatihan ulang yang penuh kesadaran, bukan lebih banyak intensitas. Yang paling saya khawatirkan bukan hanya rasa kebasnya, melainkan bagaimana pria beradaptasi dengannya tanpa menyadarinya. Mereka mulai meningkatkan tekanan, menonton konten yang lebih ekstrem, mengejar sensasi yang lebih besar, yang hanya memperburuk masalah. Tapi rasa kebas bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah sebuah peringatan. Peringatan yang dapat membawa Anda kembali ke sensitivitas penuh jika Anda bersedia mengubah pendekatan Anda. Dan itu membawa kita ke tanda berikutnya yang seringkali paling membuat pria frustrasi. Ini bukan tentang bagaimana perasaan Anda. Ini tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merasa siap lagi. Mari kita selami itu selanjutnya. Tanda nomor 3. Waktu pemulihan yang lebih lama di antara ereksi. Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika Pak Bambang, seorang pensiunan pemadam kebakaran berusia 68 tahun, menatap lurus ke mata saya dan berkata, "Dok, bukannya saya tidak bisa ereksi? Masalahnya adalah saya tidak bisa ereksi lagi. Tidak seperti dulu. Dulu saya siap beraksi lagi dalam beberapa menit. Sekarang bisa butuh berjam-jam, terkadang berhari-hari." Apa yang dialami Pak Bambang adalah sesuatu yang saya dengar berulang kali. Dan meskipun beberapa penundaan dalam pemulihan sangat wajar seiring bertambahnya usia, jenis jeda yang dia gambarkan, di mana tubuh Anda terasa lelah, hasrat Anda memudar dengan cepat, dan gagasan untuk terangsang lagi terasa lebih seperti tugas daripada kesenangan, seringkali merupakan tanda bahwa sistem saraf Anda didorong terlalu jauh. Masturbasi itu sendiri bukanlah masalahnya, melainkan seberapa sering dan kuat hal itu dilakukan, terutama tanpa cukup waktu bagi tubuh Anda untuk mengisi ulang tenaga. Saat Anda mencapai klimaks, sistem saraf Anda, terutama cabang parasimpatis, melewati siklus aktivasi dan penonaktifan. Ia butuh waktu untuk mengatur ulang. Tetapi jika Anda berulang kali mendorong sirkuit tersebut tanpa istirahat, sirkuit tersebut menjadi kurang responsif. Hasilnya, periode yang semakin lama sebelum tubuh Anda siap untuk beraksi lagi. Saya telah melihat pria mencoba menyelesaikan ini dengan beralih ke pil, yang biru, yang herbal, sebut saja semuanya. Tapi itu hanyalah penopang sementara. Mereka tidak mengatasi akar masalahnya, yaitu sistem yang terlalu terstimulasi dan kurang pulih. Dan ini bukan hanya tentang performa. Ini mempengaruhi rasa kontrol Anda, kepercayaan diri Anda, bahkan hubungan emosional Anda selama keintiman. Sulit untuk merasa menjadi diri sendiri ketika tubuh Anda selalu tertinggal dari pikiran Anda. Tetapi sefrustrasi apapun penundaan ini, hal ini masih dapat diperbaiki dengan perubahan yang tepat dan waktu. Yang lebih saya khawatirkan adalah ketika penundaan itu berubah menjadi sesuatu yang visual, sesuatu yang fisik, sesuatu yang membuat pria berkata, "Saya bersumpah itu terlihat lebih kecil." Biar saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi selanjutnya. Tanda nomor 4, penyusutan penis yang tidak disengaja, sementara atau terus-menerus. Saya punya seorang pria, Pak Joko, 72 tahun.
yang menarik saya ke samping setelah seminar yang saya berikan tentang kesehatan pria. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, apakah normal jika terlihat lebih kecil setelah saya selesai? Saya tidak sedang berkhayal kan? Saya meyakinkannya bahwa tidak, dia sama sekali tidak berkhayal. Dan dia tidak sendirian. Banyak pria yang lebih tua memperhatikan bahwa setelah masturbasi atau terkadang bahkan selama periode gairah yang sering, penis tampak jauh lebih kecil atau lebih tertarik ke dalam dari biasanya. Ini bukan kondisi permanen, tetapi ini adalah sinyal yang jelas bahwa tubuh sedang berada di bawah tekanan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini adalah respons terhadap stres. Masturbasi berlebihan, terutama bila dilakukan tanpa istirahat yang cukup, menciptakan kelelahan pada jaringan otot polos dan pembuluh darah penis. Tubuh Anda mulai membatasi aliran darah, bukan untuk menghukum Anda, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri. Ini adalah semacam mode mati sementara di mana peradangan dan penyempitan mikro menyebabkan tampilan yang menyusut atau menciut seperti kura-kura. Dan bagi pria berusia 60-an atau lebih yang sirkulasinya sudah lebih rentan, efek ini bisa lebih terasa. Sangat menakutkan ketika Anda melihatnya pertama kali. Beberapa pria khawatir itu permanen, yang lain mengabaikannya, dan terus berharap itu akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi episode berulang dari stres vaskular semacam ini dapat seiring waktu berkontribusi pada kekakuan jaringan jangka panjang, berkurangnya elastisitas dan atrofi yang sebenarnya. Saya telah melihat itu terjadi pada pria yang tidak mengubah arah lebih awal. Kabar baiknya adalah penyusutan semacam ini seringkali menjadi salah satu hal pertama yang membaik ketika kebiasaan berubah. Ketika Anda memberikan ruang bagi tubuh Anda untuk memulihkan aliran darah yang sehat dan mengurangi peradangan. Tetapi jika Anda pernah melihat ke bawah dan memperhatikan ereksi Anda tidak bertahan lama atau mungkin memudar terlalu cepat saat berhubungan seks, apa yang Anda hadapi mungkin bukan tentang ukuran sama sekali. Mungkin ini tentang sinyal dari otak Anda. Dan itulah yang perlu kita jelajahi selanjutnya. Tanda nomor 5, instabilitas ereksi atau ereksi yang menurun saat berhubungan seks. Salah satu percakapan paling menyakitkan yang pernah saya alami adalah dengan seorang pria bernama Pak Suryo, 69 tahun, menikah selama lebih dari 4 dekade. Dia duduk di kantor saya, mata tertunduk, dan berkata, bukannya saya tidak bisa ereksi. Masalahnya adalah saya tidak bisa mempertahankannya. Saya kehilangannya di tengah jalan dan saya melihat kekecewaan di matanya. Saya merasa seperti bukan pria sejati lagi. Beban emosional seperti itu sulit untuk dipikul. Dan sayangnya Pak Suryo tidak sendirian. Banyak pria yang lebih tua berjuang dengan apa yang saya sebut instabilitas ereksi, di mana Anda memulai dengan kuat tetapi ereksi melemah atau menghilang selama berhubungan. Dan kesalahan yang paling umum, mereka menyalahkan usia atau menganggapnya murni psikologis. Tetapi sebenarnya bagi pria yang telah melakukan masturbasi secara berlebihan, terutama dengan stimulasi kecepatan tinggi atau konten visual yang intens, masalahnya seringkali berasal dari otak. Seiring waktu, otak menjadi terkondisi pada jenis stimulasi yang sangat spesifik, dapat diprediksi, cepat, intens, dan biasanya didorong oleh fantasi. Jadi, ketika Anda berada dalam momen kehidupan nyata yang lebih lambat, lebih emosional, lebih manusiawi, sirkuit gairah Anda bisa kesulitan untuk tetap aktif. Bukan karena Anda tidak tertarik atau tidak mencoba, melainkan karena otak Anda telah terprogram ulang untuk merespons secara berbeda. Ketidakcocokan gairah semacam ini sangat membuat frustrasi. Anda tahu, Anda ingin beraksi. Anda merasakan hasratnya, tetapi sinyal antara pikiran dan tubuh Anda terganggu dan ereksi pun memudar. Saya telah melihat pria berusaha lebih keras, merangsang lebih banyak, terburu-buru saat berhubungan seks, atau merasa malu sesudahnya. Semua itu tidak membantu. Yang membantu adalah memahami bahwa ini dapat diperbaiki, hanya butuh kesadaran dan pengkondisian ulang. Namun, meskipun ini mungkin salah satu tanda yang paling menyusahkan secara emosional, ada satu lagi yang bisa terasa tidak nyaman secara fisik dan bahkan sedikit mengkhawatirkan jika Anda tidak tahu apa penyebabnya. Yaitu ketika tubuh Anda mulai bereaksi setelah klimaks dengan cara yang membuat Anda pegal, tegang, atau terus-menerus bolak-balik ke kamar mandi. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Tanda nomor 6, nyeri panggul, tekanan prostat, atau masalah buang air kecil yang tidak dapat dijelaskan. Saya ingat seorang pria bernama Pak Hartono, 75 tahun, seorang veteran Angkatan Laut yang bangga, tangguh luar biasa. Dia datang menemui saya setelah berbulan-bulan merasa tidak nyaman.
Dia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Dia berkata, "Dok, ini bukan rasa sakit, tetapi ada sesuatu yang tidak beres di bawah sana. Saya merasakan tekanan, rasa nyeri tumpul. Dan akhir-akhir ini saya bangun 3-4 kali semalam untuk buang air kecil. Saya pikir itu hanya karena usia tua. Kisah Pak Hartono lebih umum daripada yang mungkin Anda pikirkan. Dan meskipun perubahan prostat memang wajar terjadi seiring bertambahnya usia, hubungan antara masturbasi berlebihan dan kelelahan dasar panggul sering kali terlewatkan sama sekali. Ketika Anda sering bermasturbasi, terutama dengan kontraksi yang kuat dan sedikit waktu pemulihan, otot-otot dasar panggul Anda, otot-otot tersembunyi yang menopang kandung kemih, prostat, dan fungsi seksual Anda dapat menjadi terlalu aktif dan tegang. Ketegangan kronis ini dapat menyebabkan segala macam sensasi aneh, nyeri tumpul di antara skrotum dan anus, perasaan tertekan di belakang testis, keinginan untuk buang air kecil tepat setelah Anda selesai, atau bahkan perasaan bahwa Anda tidak dapat mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Beberapa pria menggambarkannya sebagai rasa berat, yang lain sebagai ketidaknyamanan berdenyut yang bertahan setelah klimaks. Ini bukan hal yang acak. Ini adalah cara tubuh Anda mengatakan pelan-pelan, "Saya terlalu terstimulasi. Saya butuh istirahat." Dasar panggul adalah fondasi kesehatan seksual pria. Dan ketika meradang atau teriritasi, semua yang ada di atasnya menderita. Kualitas ereksi, kekuatan orgasme, kontrol kemih. Jika tidak ditangani, ini bisa berkembang menjadi nyeri panggul kronis yang jauh lebih sulit diobati. Tapi inilah sisi baiknya. Ketika diketahui sejak dini, gejala-gejala ini seringkali dapat diredakan hanya dengan beberapa perubahan sederhana dalam kebiasaan Anda. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya, langkah demi langkah. Karena sekarang Anda sudah memahami tanda-tandanya. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang bisa Anda lakukan tentang hal itu mulai hari ini? Mari kita lalui bersama. Langkah ke-7, apa yang perlu Anda lakukan hari ini? Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin mengatakan sesuatu yang terlalu sedikit didengar oleh pria. Setelah usia 60 tahun, Anda tidak rusak. Anda belum melewati masa jaya Anda. Anda tidak sendirian. Apa yang Anda alami bukanlah kelemahan dan itu tidak memalukan. Itu hanyalah cara tubuh Anda meminta jenis perawatan baru yang sesuai dengan posisi Anda dalam hidup saat ini, bukan di mana Anda berada 30 tahun yang lalu. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan hari ini saat ini juga untuk mulai membalikkan kerusakan dan memulihkan kekuatan Anda? Pertama, beristirahatlah. Saya memberitahu pasien saya untuk memulai dengan reset 7 hingga 14 hari. Tidak ada masturbasi, tidak ada stimulasi, tidak ada pornografi. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cara untuk memberikan istirahat yang sangat dibutuhkan oleh sistem saraf, pembuluh darah, dan dasar panggul Anda. Anggap saja ini sebagai pemulihan, bukan pantangan. Selanjutnya, ketika Anda kembali melakukan aktivitas pribadi, ubahlah pendekatan Anda, gunakan sentuhan yang lebih lembut. Pelan-pelan, bernapaslah. Fokus pada sensasi, bukan performa. Hindari cengkeraman erat dan stimulasi berlebihan yang menyebabkan mati rasa dan kelelahan. Dukung tubuh Anda dengan nutrisi, minum air yang cukup. Tambahkan makanan yang meningkatkan oksida nitrat seperti buah bit, sayuran berdaun hijau, dan buah jeruk. Pertimbangkan suplemen seperti L-citrulline atau magnesium jika dokter Anda menyetujuinya. Ini membantu meningkatkan aliran darah dan relaksasi. Yang keduanya sangat penting untuk ereksi yang lebih kuat dan tahan lama. Dan mungkin yang paling penting, mulai perhatikan kesehatan panggul Anda. Senam Kegel sederhana yang dilakukan setiap hari dapat mengembalikan kontrol dan sirkulasi. Hanya beberapa menit setiap hari dapat membuat perbedaan besar dalam cara tubuh Anda merespons. Jangan menunggu sampai keadaan menjadi lebih buruk. Langkah-langkah kecil sekarang dapat berarti kepercayaan diri yang lebih besar, kenikmatan yang lebih dalam, dan keintiman yang lebih kuat di kemudian hari. Tetapi sebelum kita selesai, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir. Sesuatu yang saya katakan kepada setiap pria yang masuk ke kantor saya dengan perasaan malu atau bingung tentang apa yang sedang mereka alami. Ini mungkin akan mengubah cara Anda melihat babak kehidupan ini. Mari kita bicarakan itu sebagai penutup. Kesimpulan, saya ingin Anda menarik napas dalam-dalam sejenak dan benar-benar meresapi ini karena sebenarnya apa yang Anda rasakan bukanlah kegagalan, itu adalah umpan balik. Tubuh Anda tidak berbalik melawan Anda. Ia sedang mencoba berkomunikasi dengan Anda. Setiap ereksi yang lebih lemah, setiap sensasi mati rasa, setiap momen frustrasi di tempat tidur, itu bukan pertanda bahwa Anda sudah selesai.
itu adalah pertanda bahwa Anda diundang untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Selama bertahun-tahun, saya telah bertemu ratusan pria berusia 60-an, 70-an, dan bahkan 80-an yang masuk ke kantor saya dengan perasaan malu, putus asa, atau takut kehilangan kejantanan mereka. Dan saya telah menatap mata mereka semua dan mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan kepada Anda sekarang. Anda masih seorang pria. Anda masih mampu dan hari-hari terbaik Anda di kamar tidur belum tentu telah berlalu. Hanya saja mungkin memerlukan pendekatan baru. Kita telah berbicara tentang 6 tanda nyata bahwa penis Anda mungkin melemah karena masturbasi berlebihan, ereksi pagi yang memudar, sensitivitas yang menumpul, waktu pemulihan yang lebih lama, penyusutan sementara, ereksi yang menurun, ketegangan panggul, dan gejala kemih. Ini bukanlah takdir Anda, ini adalah lampu peringatan Anda. Dan jika Anda melihat diri Anda dalam salah satu dari ini, sekarang Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dan Anda dapat mengambil tindakan. Langkah pertama adalah kesadaran. Langkah berikutnya adalah perawatan. Perawatan yang lembut, sabar, dan konsisten untuk tubuh yang masih Anda tinggali dan untuk pria yang masih menjadi diri Anda. Perubahan yang Anda buat hari ini tidak hanya melindungi kesehatan fisik Anda, tetapi juga melindungi kepercayaan diri Anda, hubungan Anda dengan pasangan, dan ketenangan pikiran Anda. Saya tahu ini tidak selalu mudah untuk dibicarakan, tetapi saya juga tahu bahwa diam tidak pernah membantu seorang pria untuk sembuh. Jadi teruslah bertanya, teruslah belajar, teruslah berjuang untuk kualitas hidup yang pantas Anda dapatkan. Karena kisah Anda belum berakhir, dan kekuatan Anda sebagai seorang pria tidak memudar seiring bertambahnya usia. Ia hanya menjadi lebih bijaksana.